yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, dan Tuhan yang tidak bisa, bukan tidak bisa, Tuhan yang tidak menjelma menjadi manusia. Itu samawi. Kalau Kristen jelas bukan. Anda bisa belajar sejarah bagaimana Kristen mula-mula. Mereka awalnya, yang Kristen di awal itu semuanya dimusnahkan pada zaman Kekaisaran Konstantin. Dibunuh semuanya, dibakar semua. Ada kebakaran hebat di Romawi. Di Roma itu ada kebakaran hebat, sampai dengan kitab-kitabnya yang mereka yakini bahwa Yehosua HaMasyiah itu nabi atau Mesias yang tidak diyakini oleh umat Yudaism. Ini semuanya dimusnahkan. Bukan Kristen, tapi orang yang percaya menjadi jemaat Kristus. Diabadikan di Bible saudara, tulisannya Paulus, Galatia 1 nomor 22. Di situ dikatakan, kata Paulus, rupaku tidak dikenali oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Yudea itu bagian dari tanah Israel. Apakah mereka Kristen? Bukan. Kristen itu murid Barnabas dan Paulus yang pertama kali disebut di Antiokhia. Kisah Para Rasul pasal 11 dari nomor 25 dan 26 kita baca, kita akan tahu murid-murid yang disebut Kristen itu muridnya siapa. Karena ada kalimat yang pertama nih, 25-nya nih, Anda bisa simak Bang Levi. Barnabas pergi ke Tarsus hendak mencari Paulus, ya kan? Kemudian ia bertemu dengan dia dan ia mengajaknya ke Antiokhia. Mereka setahun lamanya bersama dengan jemaat di sana mengajar. Kalau mereka mengajar, mereka adalah guru. Mengajar banyak orang. Murid-murid itu pertama kalinya di Antiokhia disebut Kristen. Jadi Kristen itu muridnya Paulus, bisa juga jadi muridnya Barnabas. Tapi faktanya kekristenan setelah era itu, setelah konsili pembentukan hukum standarisasi wahyu atau yang disebut dengan konsili Nicea yang pertama, ada pengkanonan. Pengkanonan itu ada banyaknya kitab-kitab yang sudah dimiliki, itu dipilah-pilih yang mana yang firman Tuhan, yang mana yang bukan, sesuai kehendak ajaran yang berkesinambungan dengan raja atau kaisar. Kaisar Konstantin ini adalah paganisme atau politeis dari Yunani. Mitologinya tahu ya, dewa-dewa, ada Zeus, ada Hermes. Itu keyakinannya Kaisar Konstantin ini. Sebelum mendeklarasikan ada suatu konsili, undangan untuk pemimpin-pemimpin kekristenan, ini membentuk suatu hukum kanonik tentang Bible itu. Akhirnya terjadi sampai sekarang 4 gospel itu ditambah dengan surat-surat Paulus. Ya, yang muncul di sana yang pastinya adalah Katolik, Vatikan, dan juga Ortodoks. Ada juga satu yang kemudian musnah, yaitu Nestorian dan Arianisme. Historian belakangan. Jadi Arianisme yang memiliki 50 lebih gospel dan mereka semuanya memilikinya, akhirnya diambil paksa kitab-kitab itu dan dibakar. Sebagian disimpan di library Vatikan. Nah, kalau Anda berpikir sementara yang lain dikatakan itu apokrif, tapi bukan itu yang diambil. Kesimpulannya adalah gospel 4 ini, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, dijadikan firman Tuhan sesuai dengan keyakinan kaisar yang menginginkan. Nah, itu fundamental. Jadi kalau kita sudah melihat fakta histori, apakah masih percaya Bible ini sebagai panduan, sebagai otoritas, kitab yang dikatakan suci yang datang dari Tuhan?
Tentu tidak ya. Begitu abang. Kalau kenapa harus 4? Ya karena mengarah kepada ajaran yang diyakini oleh raja itu sebelumnya. Kaisar itu yang sebelumnya adalah berfaham ketuhanan politeism atau pagan, mitologi Yunani, di mana mengatakan bahwa dewa itu turun menjelma menjadi manusia. 4 gospel menceritakan Yesus itu lahir manusia, kemudian disembah oleh orang Majusi, kemudian dikatakan oleh pendeta-pendeta sebagai perayaan permunculan Tuhan. Disebut Epifania. Epifania itu meyakini bahwa bayi itu adalah pemunculan Tuhan. Padahal jelas-jelas yang lahir adalah manusia. Malaikat pun juga mengatakan oleh Lukas ya, yang mendapatkan saksi yang mengatakan, malaikat mengatakan kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Engkau akan menjumpai seorang bayi laki-laki dan dibungkus kain lampin. Mengarahnya ke bayi. Kalau Anda persepsikan Kristus itu, Mesias itu yang Tuhan di kota Daud, maka bayi itu konsekuensinya adalah Tuhan. Tapi kalau Anda berpikirnya enggaklah bayi ya bayi, bang, nggak mungkin bayi itu Tuhan, maka Anda sudah bukan Kristen lagi. Jadi giringan doktrin itu tetap mengatakan Yohanes 1 nomor 1 menyamakan antara logos itu adalah theos, tetapi banyak doktrin mengatakan bukan theos yang menjadi manusia, tetapi bagian daripada theos, yaitu logos yang menjadi manusia. Ternyata melalui dari permulaan seorang bayi. Gitu Pak. Ya adalah, kalau memang sudah dapat poinnya Bible 4 ini bukan firman Tuhan, udahlah Bang, lebih baik cari kitab suci yang memang datangnya dari Tuhan gitu. Ya gimana Bang? Jadi yang dibilang di Al-Qur'an Bang kan Yahudi dan Nasrani gitu kan. Nasrani itu yang dimaksud itu bukan Nasrani sekarang ini, yang masa ini gitu. Bukan. Kan orang Kristen bukan Nasrani katanya. Coba lihat. Penangkapan Paulus itu di KPR 24 nomor 5. Paulus dituduh oleh orang-orang di situ sebagai sekte sesat, yaitu Nasrani ini dikatakan sekte sesat oleh pendakwa. Pendakwa ini adalah orang Yahudi, imam-imam. Kan gitu. Kenapa para imam ini mengatakan Nasrani itu sesat? Karena bagian daripada orang-orang Judaism itu yang percaya kepada Yesus itu menjadi pengikutnya. Jadi Paulus ini dituduhkan sebagai orang sampar, sekte Nasrani. Ya betul itu. Itu di zaman Rabban Gamaliel. Langsung dibayar Jadi kontan. zaman Rabban Gamaliel itu ada orang-orang Yahudi yang beribadah di satu sinagog. Mereka berharap ada Mesias, janji Mesias. Urgensinya apa? Untuk memiliki seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma. Itu urgensinya. Jangan-jangan benar nih Yesus nih pahlawan kita. Nyatanya gagal. Tapi bukan Bang, Nasrani itu apa ya? Translate Nazaret kan, Nazaret. Yesus dari Nazaret kan gitu. Coba buktikan. Coba bisa nggak membuktikan orang-orang Kristen secara geografis Nazaret itu di kota mana di Israel? Ada nggak? Mana Bang, di Galilea kan? Bukan, kota Nazaret itu saat ini kita dipandu oleh internet. Ada nggak yang bisa menemukan Nazaret itu di mana?
Kalau Bethlehem ada, Yerusalem ada, Iko ada. Jadi memang agak sensitif ya, maksud saya merananya bukan lagi kepada literatur. Kalau melihat di dalam Bible, apalagi dengan terjemahan yang sudah diporak-poranda sendiri gitu kan, Tuhan diganti jadi Tuhan, sudah jelas Tuhan diganti jadi Tuhan, maksudnya apa gitu? Betul? Bang Levi bisa nggak masuk ke apa yang saya katakan? Tuhan direvisi jadi Tuhan, Tuhan direvisi jadi Tuhan. Paham. Nah, sementara faktanya umat Judaism tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ini Mesias apalagi Tuhan gitu loh Bang. Yang kebanyakan ini ya praktisi-praktisi kekristenan. Baru sebatas Mesias saja yang manusia nggak dipercaya, apalagi jadi Tuhan. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi kebenaran apa lagi yang kita mau tolak atau mau tetap berhayal? Menyambung-nyambungkan bahwa Kristen ini dari Yahudi. Bukan. Kalau Yesus mengatakan keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, apakah dipaksakan orang di luar Yahudi menjadi Yahudi? Judaism itu mutlak garis keturunan enggak, Bang Aki Billy? Selamat siang kawan-kawan yang tidak kenal. Iya dong, pasti. Ya, selamat siang. Jadi Judaism itu dibawa dari apa namanya? Keturunan. Orang di luar Yahudi yang tidak memiliki garis keturunan, ya nggak mungkin lah jadi Judaism. Orang Arab gimana? Ya nggak mungkin jadi Judaism. Ya Arab orang ya Arab. Arab. Orang Arab Kenapa? ikut, orang Kenapa? Arab ikut nabinya Yahudi berarti. Ya enggak lah. Kan ada Nabi Muhammad dari Arab. Emang Muhammad nabi? Iya, orang Arab. Di mana ayatnya? Di Al-Quran ada. Coba. Khataman Nabiyyin, Nabi penutup. Di mana ayatnya? Kau mau bahas Al-Quran? Iya dong. Barusan saya katakan Khataman Nabiyyin di dalam Al-Quran. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi Isa berkata itu akan datang yang Di namanya mana? Ahmad setelah Di mana dong? Sabar. Kamu mengatakan meminta dalil. Sekarang waktu kamu masuk ke ranah Al-Quran, coba katakan di mana? Di mana? setelah aku datang Ahmad. Di mana? Loh, Coba di mana? Coba di mana? Masa kamu nggak tahu? Saya tahu, saya menguji di mana? Coba Di mana? Ya tahu dong, tunjukkan dong. Ya saya tahu. Sekarang kamu yang mendalilkan. Nah, kamu tunjukkan Kamu dalilnya. bilang Nabi, ya Kan kan? sudah saya jawab, Nabi. Mengutus siapa? Khataman Nabiyyin. Yang mengutus ya Tuhan, Mengutus siapa? Allah. Di mana kata diutus siapa duluan yang ngomong? Maksudnya gimana pertanyaanmu? Setelah aku akan datang Ahmad. Kamu ngomong tahu tuh. Ya tahu. Terus Yang duluan ngomong siapa? Yang berfirman itu siapa? yang berfirman Allah. Yang ngomong siapa? Berarti Isa Allah. Yang ngomong ini Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Kitab sebelumnya apa? Udah ada Quran belum? Sebelum Al-Quran yang kita wajib ketahui itu Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Terus? Kemudian Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Emang kamu Kemudian punya Torah? Injil. Kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Emang kamu punya Torah? Saya punya Quran. Torahmu mana? Loh, saya punya Quran. Yang bilang saya punya Torah siapa? Ya berarti kamu nggak bertakwa dong. Al-Maidah 46 di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kamu Kok malah jadi minta remis di dalam ayat Al-Quran? minta remis ya kamu nggak mengakui. Lihat bagaimana teman-teman orang Kristen tiba-tiba naik kemudian mengatakan dia lebih tahu tentang Al-Quran. Iya, Di dalam surah Al-Maidah, dalam surah ini, di dalam ayat ini, surah ini.
Tapi baca Coba nggak bisa. kita cek. Al-Quran itu adalah Dalam bacaan yang Al-Quran mulia. Ada nggak kisah tentang tulah Mesir, ada nggak? Kami teruskan jejak mereka. Kami itu siapa? Allah meneruskan jejak para nabi Israel, yaitu Aduh, coba buka mulutmu dulu, Adon. Nih, tak kasih barang yang kudus. Nih, buka mulutmu dulu, aku kasih barang yang kudus. Hach! Nah, itu barang yang kudus. Ini Aki Dito ya. Ya, Kemarin waktu itu Aki Zuma itu debat sama Bom waktu kapan itu kan soal tulah Mesir. Nah, di dalam Quran itu tertulis itu kutu, ada kutu kan, tulahnya kutu ya. iya, Halo? itulah kutu. Ada kutu. Nah, itu yang benar dalam Taurat yang asli ini Taurat terjemahan itu kutu, kinim namanya. Nah, di dalam terjemahan mereka itu nyamuk. Nyamuk. Ini kacau ini. Jadi apakah Quran saya sempat kaget loh, kok Alkitab malah nggak benar, malah Al-Quran mengkonfirmasi seperti Taurat itu adalah kinim, itu kutu, bukan nyamuk. Itu Coba dilihat di TL. Di TL itu lalat. kalau alat pikat itu kan yang keempat Arof. Ya, itu diganti nyamuk. Kalau di TL. Masa nggak bisa membedakan nyamuk dengan lalat gitu kan? Tapi kita Iya. bukan mengarah kepada kritik teks karena ini ada guru saya Moremoto. Apa tanya Moto? Pasti tahu dia. Iya. Nah itu kan ya kalau mengarah pada kritik teks memang bukan ranah yang ecek-ecek karena kita harus comparison dengan dalil original teks, bahkan pelafalan harus mengerti makna. Sementara kita masih diberikan ilmu sama More sebatas baru membaca, menghafal, tahu huruf-huruf Ibrani. Belum sanggup kita. Tapi kalau mengkaji fakta dari kritik teks, merujuk kepada strong concordance, itu bisa dipelajari dan itu ilmiah sifatnya. Jadi kalau pertama diterjemahkannya lalat, kemudian direvisi menjadi nyamuk, ini kurang ajar yang memelintir ini. Kitab orang diterjemahkan diganti-ganti tidak sesuai dengan tempatnya. Ini saya rasa itu Bang Levi, kalau seperti saudara Abdon Sagala itu memang sudah cacat dari lahir dia. Bayangkan 3 tahun lebih kita diskusi masih aja. Jadi penyakitnya saudara-saudara Kristen ini, ya saudara-saudara semuanya, meyakini Al-Quran diambil dari terjemahan untuk menyerang. Sementara kita menggunakan Bible, mereka yang kita minta untuk membaca, kita tidak menafsirkan, tetapi mereka yang kejang-kejang dan menolak gitu loh. Itu fakta. Coba Bang Levi dari tadi tidak kejang-kejang karena beliau ingin hikmat mencari kebenaran. Dia mengatakan 10% lagi. Saya nggak tahu 10% itu apa yang menyebabkan hidayah itu masih belum diterima. Padahal orang ingin menjadi Islam. Ingin itu kemauan, bukan karena terpaksa, bukan karena orang lain. Tetapi keinginan itu yang dilibatkan, yaitu Allah sendiri yang melibatkan hidayahnya. Yang paling full ingin memeluk agama Islam, kenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Arum, pendeta Arum, meskipun dia mengatakan percaya satu Tuhan dan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'annya diterima, Al-Quran benar, tapi Nabi Muhammad dia tolak karena berpersepsi interpretasinya sendiri, mengatakan sesuai yang katanya, bukan karena mempelajarinya. Tentang fisik ciri-ciri Rasulullah ada kitab, nama kitabnya Syama'il Muhammad. Itu ciri-ciri fisik beliau, Masya Allah, kalau kita membaca saja membayangkan, tidak bisa terbayangkan dengan bayangan kita. Nabi Muhammad SAW bahkan di Bible
Pandi sudah dapat materinya. Hagai pasal 2 ayat 7. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, ciri-ciri Nabi Muhammad itu terdapat di dalam kitab Torah. Maka di Bible Kristen menampilkan referensi 163 itu mengarah kepada original teksnya Hamidah, tapi tidak kita temukan Hamidah. Itu the meaning is the name Muhammad. Itu kita sudah tampilkan. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu juga sama, Mahmud. Tapi ini bukan klaim, karena saudara praktisi Judaism memiliki kitab asli yang dibawa oleh Musa dan hukum Taurat sampai saat ini dijalankan, memiliki kitab-kitab lisan, tetapi ada orang lain, yaitu seorang penjajah dari Yunani Romawi, ini yang pada waktu itu kondisinya di zaman Yehosua. Yehosuanya tidak diaminkan oleh praktisi Judaism sebagai Mesias, apalagi Tuhan, diambil sama penjajah ini. Yang kebetulan penjajah ini rajanya punya cerita tentang Esus. Esus itu adalah dewa pemotong kayu atau dewa ketiga dari agama Celtic. Itu sebelum Yesus ini yang dikenal di Indonesia ini hadir. Begitu. Apa settingan dari host? Apa itu? Kang Dito, ini mau ada kerja saya nih sampai sore. Oke, 5 jadi menit, mau 4 menit lagi. Iya, sudah 6 jam soalnya kita live, hampir 6 jam. Oke. Nanti Ya, selesai boleh. pekerjaan kan kira-kira ya lepas Isya lah baru kita buka lagi. Oke, Izin siap. kita istirahat dulu. Ya, Bang Leslie, simak terus diskusi ini, ambil untuk mencari jalur kebenaran. Kalau Anda sudah tidak meyakini yang saat ini Anda imani, bukan lagi menjadi kebenaran dalam beragama. Begitu ya Bang ya? Bukan kami yang mengatakan agama Anda salah, tapi kita mengajak pribadi-pribadi yang mencari kebenaran untuk tidak kami paksakan masuk Islam, karena di Al-Quran dikatakan la ikraha fid din. Masing-masing Allah yang memilih untuk memberikan hidayahnya itu kepada siapapun, dan siapapun itu tidak akan bisa membendungnya. Kalau sudah hak, maka katakanlah itu hak. Jangan campurkan antara hak dan yang batil. Ini ciri-ciri umat Islam. Begitu ya? Iya bang, makasih Oke. bang ya. Yo, aku udah follow ya, fullback ya. Iya bang. Yo, oke teman-teman, kita tutup, kita akhiri saja kajian siang hari ini. Ada guru kita, Moreh Griosmoto, dan juga ada saudara kita dari praktisi Judaism yang kita respect sama beliau dan kita hormati. Ada Bang Yosef Rahman atau Bang Billy kita sebut. Terima kasih banyak kehadirannya. Saya mewakili untuk menutup season kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan potong-potong, saya dari tadi mau ngomong, kau potong-potong. Oke. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu, Pak. Tunggu dipotong dulu. Izin, Kok bisa diam izin dulu, Pak. sedikit, Izin Bapak? boleh saya tengahin dulu ya. Di bawah banyak yang typing dan ada DM saya. Jangan kau paksa-paksa, Jay. Sabar dulu. Di Islam itu berat, oke? Di Islam itu berat, Pak. Iya. Apalagi orang Islam sendiri aja, oknum Islam, kalau dia tidak tunduk patuh paham dia diciptakan untuk apa, ada kok yang tidak beribadah juga, gitu kan. Hanya saja kalau kita memaksa orang Kristen yang notabene ibadahnya seminggu 1 kali mau masuk Islam, sholat yang wajib aja 5 kali dalam sehari, nggak akan bisa, gitu ya. Jadi nggak akan bisa dipaksa. Iya. Islam tuh berat, oke? Betul ya. Tambahan Lanjut lagi judul. untuk menjebak. Sebentar, Kemarin Bapak diam dulu untuk biar menjebak sama saya Jimen ya. dijelaskan dulu. Saya kan host di sini. Bapak diam dulu, oke? Sama Jimen biar dijelaskan Iya, dulu ya. maksudnya begini, ada Oke. teman-teman mengatakan dijebak itu. Ruang satu Kalau lagi ada sama Kang orang Dito. yang dijebak itu, ada Kang Dito di bawah. pindah begini, Iya, itu dari tadi. kesalahan sendiri atau kebodohan Mana? itu kan Aku baru- nggak ada memaksa orang. Nggak Hak dia nampak ya? untuk bagaimana dia mau percaya apa itu hak dia, kan begitu. Iya. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam Kang Dita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Anjay, suara kayak di gereja.
Open cam dong. Nah, oke ya, saya ulang ya Pak ya. Percaya artinya itu tidak mempertanyakan, tidak mengkoreksi, tetapi meyakini. Oh berarti ada duitnya 500.000. Saya kasih tadi contoh seperti itu tadi. Iya. Pengikut sudah pasti percaya, dan mereka itu mengikuti. Contoh, ketika baginda Nabi Muhammad menyuruh kami sholat, kami percaya bahwa sholat itu ada pahala di dalamnya. Lalu kami ikuti, kami langsung sholat. Ketika baginda Nabi Muhammad mempraktekkan ya sholat itu adalah contoh, adalah mengatakan diawali dengan niat, lalu mengatakan Allahu Akbar, kami mengikuti. Nah itu yang disebut dengan pengikut. Jadi pengikut itu ada percaya di dalam dan ada action. Sementara percaya tidak ada harus mengikuti. Anda cukup percaya seperti tadi saya percaya kok Pak Gula ini ada duit 500.000, tetapi saya bukan pengikut Bapak. Paham? Jadi kami itu percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, pernah datang karena diinformasikan di dalam Al-Quran. Ya, akulah yang mengutus ini nabi ini. Kami percaya, tetapi kepada diam dulu. Diam ya, dengar. Tetapi kepada kaumnya di zamannya. Zaman sekarang sudah berbeda. Ya, dengar. Zaman sudah berbeda. Zaman Isa, zaman Musa kan sudah selesai. Yang terakhir ini adalah zaman baginda Nabi Muhammad. Kami pengikut Nabi Muhammad. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Dan dia berlaku itu ke seluruh makhluk. Bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ada dalilnya. Mantap. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Sekarang yang dipertanyakan, Bapak jangan berretorika sama saya toh. Saya tanyakan, di mana Yesus menyuruh kau itu masuk dalam Kristen, atau dia mengatakan inilah agama Kristen yang telah aku bentuk atau saya legitimasi. Di mana Bapak? Bisa dijawab Bapak? Putar-putar itu. Oke, silakan. Saya jawab ya. Silakan. Saya sudah baca Alkitab bahwa tidak ada Yesus menyuruh untuk jadi Kristen. Bahwa ya tidak ada. Terus kenapa kau Kristen? Ya itu namanya pengikut atau percaya kepada Yesus Kristus. Apa omongannya? Yang mengatakan itu bukan kita, tetapi dari sejarah. Kan anjay, kau kitabmu sejarah. Kitab sejarah. Aduh, makanya Bapak Maksudnya hati-hati. para yang membuat pengikut Yesus ini kan begitu. Kekristenan ini ya bisa aja bahasa Indonesia loh, bahasa dia. Sebenarnya entah apa, atau bisa aja yang menyembah. Contohnya, diganti saya Kristen jadi menyembah Yesus. Boleh? Kan begitu. Gak masalah. Bukan Kristen nama saya lagi, tetapi yang menyembah Yesus. Kan begitu. Bapak, bisa kan? Pak, dengarkan pasang Kalau kuping saya. hal-hal gitu kita tidak ada persoalan. Kalau kita persoalan itu masalah kecil, masalah yang nggak masuk di dalam iman, maksudnya nggak menuju ke Bapak itu enggak. Kan begitu. Karena saya jawab ya Pak. Di situ. Iya Pak, kelamaan Bapak. Bapak kan tadi saya tanya di mana tertulis bahwa pengikut Yesus itu adalah Kristen. Bapak bilang itu sejarah. Tapi saya luruskan, kasihan Bapak. Saya jelaskan. Masuk itu. Saya tidak minta penjelasan. Diam dulu. Saya tidak minta jelaskan. Diam dulu. Iya. Diam dulu. Bukan sejarah Bapak. Pertama kali itu yang mengatakan hal demikian itu tertulis di dalam firman Tuhanmu yang kau anggap firman Tuhan itu di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Yang mengatakan bahwa Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus, bukan Yesus, bukan Bapa di surga, tetapi Paulus. Oke, saya baca ya. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Berarti jemaat itu sebelumnya ya tidak pernah bernama Kristen. Karena jemaat itu dikatakannya 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya, berarti sebelumnya bukan Kristen. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi yang mengatakan
Kristen itu pengikut Yesus adalah Paulus, bukan Yesus dan bukan Bapak yang di surga, Bapak. Jadi Bapak itu, dengar tahan, ketika Bapak mengimani, percaya dan mengikuti perkataan Paulus bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus, Bapak sedang mengikuti Paulus, bukan mengikuti perkataan Yesus, karena Yesus mengatakan, ya, aku datang membawa hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Jancok. Bagus sekali. Jangan gitu ya. Sudah, Begitu Bapak. Ya, sudah. ya lanjut. Nanti dilengkapi sama Kang Dito. Kang ya. Dito. Kang Oke, kita sama kedatangan Ustaz. mantan pastor juga ini. Bang Sam, selamat siang. Bang Sam gantian dulu ya Bang Sam ya. Nanti sama Kang Dito atau sama Ustaz Miftah boleh. Lanjut Pak, lanjut Pak Gulo, lanjut. Iya, saya ini adalah pengikut dan percaya kepada Yesus. Apapun perkataan dia, saya ikuti. Mau Baik. saya dikasih ke jurang, mau saya dikasih ke dataran, mau saya dikasih ke bukit-bukitan, saya ikuti. Itu yang namanya itu yang namanya pengikut atau kekristenan. Begitu. Kata siapa? menurut Kata siapa? Kata siapa itu? kata saya dan analogi pemikiran saya. Kata saya. Oh iya. Saat Yesus ke sinagoge, Bapak kemana? Iya kan? Ya. Ya gimana? Saat Yesus ke sinagoge, Bapak kemana? Sinagoge itu maksudnya Gereja. apa? Bapak ke gereja. Bukan Saat gereja, Bapak kuduskan hari yang Sabat, penting. Bapak hari Minggu. Iya kan itu kan pengikutnya kan duduk di belakang. Itulah dia, itu kekristenan itu berkumpul. Itu Enggak. kan begitu. Aduh, susah juga ya, Jimen. Kang Dito masuk boleh nggak apa-apa? Iya, makanya kalau diskusi di ruangan mu'alaf ini bukan berarti kita nggak tahu tentang kekristenan. Kita tahu kok Anda Kristen. Dan Anda sama seperti kami, awalnya berpersepsi atau berprasangka Yesus itu Tuhan yang kita ikuti. Kalau Anda mengatakan bahwa kami percaya semua firman atau perkataan yang dikatakan oleh Yesus yang Anda ikuti, kita lagi di Indonesia, Pak. Bible yang kita gunakan adalah dari Keluaran LAI, betul ya? Betul. Ya. Oke. Kalau Anda mengikuti Yesus, Yesus mengatakan di Matius 22 ayat 44. Dia yang mengatakan, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang berbicara adalah Yesus Tuhanmu, Pak, saat ini. Ada berapa Tuhan, Pak, di situ, Pak? Ya. Tuhannya Bapak Yesus, oke. Tuhannya Bapak Jadi Yesus punya Yesus. Tuhan. Ya kan yang berbicara tadi itu kan siapa itu? Kan begitu. Yesus Maksudnya punya pertanyaannya Tuhan. kurang jelas loh. Makanya kalau bertanya itu bahasa, jangan pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Maksudnya yang semudah dipahami orang aja lah. Kan Bos, begitu. anti Biar rungkat supaya nggak, nggak Bos? yang apa Bentar kita saya aktifin. pemikiran Tapi kita ini kan bisa begitu. langsung diaktifin kok. Bentar ya, saya close dulu. Oke, aku tampilkan datanya. Matius 22 44. Coba Anda punya Bible kan? Boleh nggak ngerepotin Anda yang bacakan? Iya, biar aku tampilkan, Oh, iya? biar aku yang Bentar. bacakan. Tes. Boleh dikasih gede? Oke. Mau Oke, yang tes. bahasa aslinya atau yang paling bawah itu? Yang Tes, paling tes, bawah tes, itu tes. aja lah, yang tahu kita artinya bahwa Oke, Tuhan. Itu lanjut. di mana itu? Di Matius itu? Matius Surat Matius. 22 44. Iya, Ya. coba digedekan layarnya, Dek. Bahwa Bentar. Tuhan telah Ini saya berfirman habis ini soalnya. kepada Bentar. Tuhanku. Terus. Oke. Yang full 9 koma aja. Bentar. Iya, bentar. Bentar ya Pak ya, bentar ya. Oke. Bentar. Oke, silakan disimak teman-teman. Sambil diposting ulang kawan-kawan. Kalau anti rungkat nggak boleh lebih dari 5 menit. Tuhan, Iya, betul. bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah engkau di sebelah kananku, sehingga aku menaklukkan segala musuhmu di bawah kakimu.
Yang berbicara Yesus. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Tuhanku di sini adalah Tuhannya Yesus. Karena Yesus punya Tuhan. Iya. Yang berfirman Tuhan siapa? Iya, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus yang Tuhanku. Kalau yang Tuhannya berfirman Bapak Tuhan Yesus. siapa? Tuhannya Bapak Yesus. Jadi Bapak Yesus punya Tuhan juga. Enggak. Tuhan telah berfirman. Coba perhatikan baik-baik. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Yang berbicara Tuhanmu, Yesus. Yesus punya Tuhan, disebut di situ Tuhanku. Yang berfirman kepada Tuhanku itu siapa? Yesus. Aku buat kok. Gimana sih kok jadi Yesus? Yesus yang berbicara bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Yesus yang ngomong. Jadi Tuhanku di situ adalah Tuhannya Yesus. Lalu yang berfirman kepada Tuhannya Yesus siapa? Ampun Kita baca satu ayat lagi. Ini makin ini enggak jelas. Langsung lepas kacamata ini. Iya. Langsung lepas kacamata, saudara. Enggak begini, kalau mau baca Alkitab itu jangan hanya satu ayat begitu aja, satu Ya kata udah, atau kau dua baca. kata. Oke, silakan kau yang baca. Oke, silakan. 2 ayat kah, 1 Silakan. ayat kah, atau 3 ayat kah? Kan begitu. Silakan. Jadi begini pertanyaan saya tadi itu Bang Dito. Jangan kita, karena begini kepercayaan kami juga, kami percayai Musa, kami percayai Abraham, kami percayai lagi mana lagi Elia. Tetapi tetap hanya biasa aja, jujur aja untuk mempercayai itu hanya biasa aja. Tidak semua, tetapi yang kami lebih Kalau percaya retorika itu jangan kepada keluar Yesus. daripada apa yang saya angkat. Matius Iya. 22 nomor 44. Silakan kau baca. 45. Jadi supaya kita enggak membingungkan. Ya udah, Kan silakan. begitu. Silakan dibaca 45-nya. Jadi Dilap dulu dahinya, itu ada keringat. Udah mulai berkeringat kan? iya. Oke. Bang Dito, Bang. Pelan-pelan. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Jalan yang lurus. Iya, memang Ya, tapi nggak lurus-lurus Bunda. Maaf ya Bunda. Ya, lanjut. justru saya itu jalan yang lurus ini menanyakan siapakah Udah, yang saudara, katanya mau Iya. baca 45-nya. Silakan, jangan kemana-mana dulu. Iya, walaupun kita baca, kita nggak temu apanya di situ, ayat-ayat apanya, pembahasannya di situ. Apa sih? Jadi kesimpulannya Apa dia ngomong apa? sama aja, Nggak tahu aku. Nggak ngerti. kita ini sama aja. Udah kan bingung, kehilangan kata-kata dia. Udah Pelan-pelan, Abang. Udah semburat ini, berserak. Nggak ada Bang, titik ketemunya. Coba penjelasannya. iya Kan katakan begitu. iya, abang, Iya. saudara, Iya, iya, betul itu. iya katakan iya, tidak katakan tidak, lebih dari itu dari iblis, ya kan? Itu ajaran Yesus itu. Itu Iya. harus kami lakukan itu. Kami Nah, yang tidak mau tadi itu, berbohong, tidak. ya, yang tadi itu juga ajaran Yesus bukan? Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Udah langsung berserak. Aduh, Pak. Ini Dito. Apa, Aduh. saudara? Wah. Udah berserak, gitu kan? Jadi Tuhanku itu adalah Tuhannya Yesus. Tuhanku yang Tuhannya Yesus. Ada yang berfirman Tuhannya rupanya. Kok bilang Gabriel? Lemak jangan. Jadi begini Bang Dito, tadi itu kami tadi sudah sepakat bahwa Tuhan kita dan Tuhan Abang Dito itu beda. Ya iyalah, Tuhanku satu. Tuhanmu ada berapa Iya. tadi itu? Kalau merujuk ke ayat tadi itu. 3.
Tuhan, Tuhan yang mana dulu yang satu ini? Kan begitu. Tuhan yang mana dulu? Kita Tadi udah dijawab loh bang. Tuhanmu disunat, Tuhanku nggak disunat. Beda bang, beda lah. Ah. Ketawa pula kayak. yang mana Tuhan saya yang tidak disunat? Allah, Yang mana Allah. dulu? Iya. Kan begitu. Enggak, kalau Nah, Yesus kan disunat, Tuhanmu disunat. Iya. enggak, saya datang untuk menjadi orang yang paling objektif. Ya. Kalau dikatakan Lukas, Yesus yang umur 8 hari itu disunat di Yerusalem. Lalu yang dikatakan Matius 2 nomor 13 dan 14 itu Yesus siapa yang dibawa ke Mesir? Ayo. Yesus Ayo. Barnabas. Yesus Barnabas. Ketawa pula dia. Anjay. Kan ada Yesus Barnabas kan begitu. Bukan Tapi hanya kan satu Yesus. enggak diceritakan waktu dia bayi dibawa ke Mesir. Yang dibawa ke Enggak, Mesir enggak itu yang diceritain. disembah. Yang disembah oleh orang Iya, Majus. pernah saya dengar itu kan kata di dalam kepercayaan Abang, Isa Al-Masih itu Yesus itu bukan disalib tetapi digantikan. Ya, mungkin ya pas juga itu. Mungkin Yesus Barnabas itu yang disalib itu. Oh, bukan. Berarti Yesus yang Enggak gitu bang konsepnya. Gitu. Karena saya masuk akal juga. Karena kalian nggak salah, kami juga nggak salah. Kan begitu. Coba pakai data, Gini, pakai data begini. Kan ada Yesus. Pakai data Barnabas. coba bang. Ya, Coba ya, kita ditanya, kan teman-teman. kita sudah sampai. Teman-teman, mana tahu ada Kristen ini yang menonton, ada Yesus Barnabas kan? Kan Iya begitu. ada. Mungkin. Betul. Anak Tersangka siapa orang. dia? Ada. Iya. Ya, Yesus Barnabas Begitu. anak siapa? Saya kurang tahu mendalami Yesus Barnabas karena Yesus Barnabas itu maksudnya nggak ada apa orang biasa Iya, iya. itu. Coba. Jadi saya coba- nggak perlu mendalami Iya, itu. iya. Ya, coba kita sekarang bandingkan ya. Lukas pasal 2 nomor 21-22 dengan Matius 2 nomor 13 dan 14. Silakan Dek yang bisa baca. Ini kontradiksi. Yang satu mengatakan hari pertama dibawa ke Mesir, yang satu hari ke-8 disunat di Yerusalem. Oke, iya pas itu tadi itu Yesus Barnabas. Nggak boleh lah asumsi begitu nih. Loh, kalau prasangka abang ini, Jangan asumsi bang. iya kalau kan abang kan apa bingung. Enggak, Kata siapa, kacamatanya kan? tadi mana kacamatanya? Lucu kali kalau nggak pakai kacamata. Matanya agak gimana gitu. Ganteng kali kalau gini ya. Iya. Iya kan. Tinggal satu saja yang kurang. Anjay. Apakah Apa? salah kata-kata saya mengatakan Yesus Barnabas? Pangkat bunda dapat. Aduh, Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, coba kita ini kan dalam kajian, ya kan? Kajiannya adalah kritik teks. Coba deh, host Matius 2 13 34 13 14 Matius 2. Ini udah pernah lah kita bahas ini kan juga kan. Supaya abang ini yang ganteng ini apa ya? Ya Jimen ya siap. Matius 2 13 14 ya. Iya. Iya. Abang lagi nangis atau lagi ketawa? Teman-teman di follow ya, Bang. Saya bacain aja ya Kang. Ya, Mbak, silakan baca. Gimana? Minta diapat barusan? Ya, dibaca. Minta Jangan diapa? lurus ini loh, kalau mau ada yang oke. follow di follow aja. Siapa tahu nanti ada yang mau kirim tongkat. Ya, silakan kalau yang mau follow jalan lurus di follow tapi kliknya 2 kali ya. Iya. Ya. Kliknya 2 kali aja, ada tombol plus, klik, terus diklik lagi gitu. Jadi 2 kali ya. Habis di follow diblokir nih Bapak. Oke, setelah orang-orang Majus itu berangkat. Tuh. Ya, aku baca ya. Orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu.
Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka 14 ya. Yusuf pun bangunlah di 14-nya, maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, kan udah di Mesir ini Yesus kecil. Tuh. Nah, lalu yang 8 hari di Yerusalem siapa yang disunat? Nah, Saya jawab yang Bang, disunat ya. siapa dong? Ah, iya, yang Ya, disunat. silakan. Supaya kan di situ kan membingungkan juga kita, abang membingungkan kan, jadi Saya supaya nggak bingung, nggak- kelihatannya kamu yang bingung itu. Oke. Oke, Kami nggak bingung. kesimpulannya adalah Yesus Kristus dengan Yesus Barnabas, kan begitu. Kalau Yustus yang dari Yesus siapa? Ya, itu Tuhan Yesus Kristus dengan Yesus Barnabas, Hmm? kan begitu. Lalu di Sudah Kolose. terjawab itu kan jawabannya. Iya, lalu Kolose. Yang di Mesir, Oke. ya salah satu Oke. lah itu. Iya. Lalu yang di Kolose pasal 4. Lalu yang di Kolose pasal 4 Oke, nomor lanjut. 11, ya kan? Yang di Kolose 4 nomor 11. Dan dari Yesus yang diberi nama Yustus. Siapa Yustus itu? Justus. Keren. Justus. Macet. Apa itu? Nah, siapa Yustus? Naik paman. Langsung kabur, Mana? saudara. Langsung kabur. Loh, kok kabur? Langsung hilang. Waduh, Buset. minta di tap-tap ya kawan-kawan dan diposting ulang ya. Jangan kabur dong teh. Aduh, kenapa kok kabur? Aduh. Waduh, bang naik lagi bang. Aduh. Ayo naik lagi ya. Pusing palanya apa pusing palaku nih? Aduh, silahkan naik lagi. Bang, ya bang Gulo naik lagi boleh ya. Jangan kabur, belum selesai gitu pembicaraan kita tadi ya. Wah, mana orangnya nih?